Seakan-akan istiqomah itu mari kita jaga bersama-sama. Ada Bude, ada Pak Ide, ada saya, dan ada sebagai contoh istiqomah Pak Pagi itu di samping silaturahmi. Yang kedua, Mbak Pagi itu istiqomah di dalam mengelola anak yatim, panti asuhan Putri Muhammadiyah. Itu secara organisasi. Kalau secara keluarga bisa dicontoh. Dalam pendidikan juga Mbah Pagi ini istiqomah di dalam mengelola pendidikan, ikut membangun SMA Muhammadiyah 1 dan bertahun-tahun itu. Tadi anak yatim istiqomah dan pendidikan di dalam kegiatan lingkungan. Saya cerita supaya Mbah Pagi di dalam silaturahmi ini kita bisa mencontoh Mbah Pagi di dalam tetangga dan dengan lingkungan ini bisa dicontoh yang namanya air di sini disalurkan ke warung-warung sebelah, kan sangat luar biasa. Jadi istiqomah berbuat baik dengan tetangga ini Mbak Pagi. Ini perlu kita mengerti bersama dan perlu kita contoh. Dan istiqomah itu di samping dilaksanakan pada waktu masih sugeng, masih hidup, tapi di dalam sudah meninggal pun harus dilaksanakan. Yang melaksanakan siapa? Ya anak cucu. Inilah seperti malam, seperti sore hari ini, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Dania, Arif, itu cucu-cucu yang besar bisa menyelenggarakan seperti ini dalam diikuti dengan keluarga dari Mas Pak Dimanto, Mbah Anto. Alhamdulillah pas diamanai tinggal di Jogja bisa melaksanakan suatu kebiasaan daripada Mbah Pagi. Nah ini berarti istiqomahnya Mbah Pagi itu sampai sekarang ada. Nanti bagi kalian, bagi cucu-cucu, bagi anak-anakku, misalnya dari Mbah Yati, apa yang perlu diistiqomahi dari Mbah Yati nantinya? Kalian harus sadar yang namanya Mbah Yati itu setiap hari baca Al-Quran, bener kan Mbak? Nanti anakku itu juga harus sudah membiasakan itu. Nah, ini salah satu contoh, dan dampaknya itu doa daripada Simbah Pagi Citra Sudiro itu yang dulu belum terkabul. Dengan kalian istiqomah melaksanakan suatu kebiasaan Simbah, insya Allah terkabul. Walaupun Simbah sudah almarhum, beliau sekarang kalau kita percaya dengan agama, senang sekali lihat anak itu bisa melaksanakan seperti ini sesuai dengan kebiasaan beliau. Beliau melaksanakan kan berdasarkan dari kegiatan dari Mbah Abdul Rahman. Dari Mbah Abdul Rahman dilanjutkan dengan anaknya, 3 anak, yaitu Pak Bijono, Nek Syukur, sama Mbah. Ini sangat luar biasa. Dan kita sebagai anak dan cucu itu bersyukur punya orang tua yang sangat luar biasa mendidik kita sehingga dapat seperti ini. Dan alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebagai panitia yang menyelenggarakan ini. Berarti kan meneruskan kebiasaannya Simbah
Monggo, ini kita perlu renungkan. Kita lihat sekarang. Terus mungkin ini yang saya ceritakan yang baik-baik, yang nggak baik itu kita juga harus mengerti. Nanti yang nggak baik itu jangan dilanjutkan terus kita jadi nggak baik, kita perbaiki. Sebagai contoh, tadi saya contohkan Mbah Yati. Dulu yang namanya Mbah Citro Sudiro itu baca Al-Quran bisa, tapi belum istiqomah dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan putri barepnya yaitu Mbah Yati. Mbah Yati sudah istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ini berarti amalan-amalan Mbah Padi Citro Sudiro itu dilanjutkan, tidak berhenti. Nanti mudah-mudahan kita sebagai anak dari Bapak Mbah Yati, Mbah Hermanto, Mbah Hermawan, almarhum Hermin, Tanto, Nining, itu mudah-mudahan dilanjutkan dengan anak-anak. Nah, sekarang permasalahannya, sudahkah sebagai anak itu melanjutkan kegiatan amaliyah daripada Simbah Padi Citro Sudiro? Itu yang perlu kita tanya. Ya nanti kegiatan itu terus tidak berhenti. Sebagai contoh, tadi sudah saya ceritakan yang namanya Bapak itu pengurus panti asuhan putri Muhammadiyah, yang pengurusnya semuanya ibu-ibu, yang takut hanya Simbah. Sampai sekarang dari pembangunannya, kalau pendidikannya itu, kalau pembangunannya itu Bapak. Yang kedua, di dalam pendidikan di SMA Muhammadiyah 1, dalam amaliyah ini bisa jadi kan setiap korban itu Mbak Pati mesti korban. Saya mengingat dari sejak kecil sampai dewasa, sampai almarhum, sampai Mbak Pati sepuh itu tidak pernah berhenti berkorban. Ini menjadi catatan dari kebiasaan. Kalau silaturahmi datang, kumpul, makan bareng-bareng yang bagus, akrab. Tapi coba hal-hal yang perlu diperhatikan, sifat karakter baik amaliyah daripada Simbah itu perlu dicontoh. Karena yang kurang kita perbaiki, kita teruskan. Yang kurang jangan diteruskan, kita perbaiki. Yang baik kita teruskan. Inilah mudah-mudahan dari kita setelah ini pun juga jangan berhenti, terus. Dan satu kunci yang dulu doa orang tua pada anak putu itu akan terkabul apabila